Rahayu Para Kadang, kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Alit. Pada episode yang ke-45 kita meneruskan pembahasan mengenai roh akal, dan pada tayangan beberapa yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai dasar-dasar apa itu roh akal. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang roh akal ini, memang kemarin juga sudah saya sampaikan ada dasar yang harus kita pahami tentang perbedaan antara akal dan pikiran sendiri. Kadang kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin juga tidak begitu memperhatikan apa itu akal, apa itu pikiran. Tetapi saat kita menjadi tahu, saat kita menjadi paham apa yang dimaksud akal dan apa yang dimaksud pikiran, apa yang mendasari akal dan apa yang menggerakkan, dan apa hakikat dari pikiran tersebut, maka kehidupan kita itu akan menjadi semakin sukacita. Kenapa saya katakan demikian, Para Kadang? Karena saat kita itu mengenali diri kita sendiri, saat kita itu memahami diri kita sendiri, banyak peristiwa, banyak kejadian di dalam diri kita sendiri, kita menjadi kagum. Kekaguman inilah yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang membuat kita takjub, yaitu Gusti sendiri. Gusti telah menciptakan diri kita dengan sangat amat sempurna, sehingga piranti-piranti organ-organ yang sudah direncanakan di dalam diri kita ternyata itu mempunyai fungsi dan peran masing-masing, di mana tidak ada satu dari antaranya itu yang sia-sia atau tidak mempunyai tugas dan peran. Maka kalau kita menyelami Jagat Alit, akhirnya mengerti seluk-beluk, mengerti secara detail organ-organ tersebut, bagaimana cara kerjanya, bagaimana perannya, maka kehidupan kita itu akan semakin merasakan sukacita. Kehidupan kita itu semakin lebih hidup daripada sekedar nun sewu waton gelinding saja. Maka Para Kadang, itu sebagai pembuka dari saya. Maka kita lanjutkan lagi pembahasan yang akan lebih membawa kita pada penyelaman, memperdalam apa itu roh akal yang terjadi di dalam diri kita. Nah, tayangan ini kita akan membuka cakrawala kita semua, di mana kita akan mencoba memahami peran akal sendiri di dalam pikiran. Kalau kemarin kita sudah diberi penegasan, diberi peneguhan perbedaan antara akal dan pikiran, sekarang kita menuju ke peran tersebut yang lebih inti. Jadi Para Kadang, sebelum melangkah jauh ke sana, memang ada 3 hal yang harus kita ketahui saat kita itu ingin mengetahui peran sang akal tersebut. Nah, jadi bukan di dalam kehidupan secara umum, tetapi di dalam pikiran. Jadi di dalam pikiran itu ada akal yang selalu kita gunakan, ada suatu proses yang terjadi di mana kita itu jarang sekali untuk tertarik menyelaminya. Yang pertama, kita harus mengetahui realitas pikiran kita sendiri. Nah, yang kedua, kita juga harus mengetahui pikiran yang realistis itu seperti apa. Lalu kita juga harus mengetahui hubungan antara keduanya secara lebih mendalam. Maka akan saya urai satu persatu supaya panjenengan semua bisa dunung, bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang menjadi dasar dari
organ-organ yang sangat vital di dalam rangka kita itu menjalani lampah kehidupan ini. Baik perkadang, saya akan mulai dari yang pertama, mengetahui realitas pikiran. Jadi perkadang yang disebut pikiran itu adalah sesuatu yang tidak berwujud di dalam diri kita. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat wujud dari pikiran. Karena pikiran ini bersemayam di dalam suatu ruang, di mana ruang itu juga belum tentu bisa dikenali, belum bisa didefinisikan secara mapan. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang tidak berwujud. Jadi untuk lebih mengenalinya, otomatis kita harus belajar di dalam diri kita, harus mengenali diri secara baik, sehingga kita walaupun tidak mengetahui wujudnya, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung bentuk pikiran tersebut, tetapi kita mendapatkan kesadaran bahwa sungguh pikiran itu ada di dalam diri kita, walaupun tidak bisa terlihat, walaupun tidak bisa disentuh. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai pikiran tersebut jelas di dalam diri kita, itu tersimpan di dalam organ yang memang sudah disiapkan oleh Gusti di dalam tubuh kita. Tidak di telinga, tidak di mata, tidak dihitung perkadang, tetapi tentu saja pikiran itu bersemayam di dalam otak kita. Nah, sedangkan di dalam otak kita itu juga ada ruang-ruang yang menyimpan ingatan-ingatan dari seluruh peristiwa yang pernah kita lihat, kita dengarkan, sehingga semuanya itu semuanya itu mengendap, dan suatu saat bisa kita gunakan dengan baik atau dengan proses mengingat. Nah, perkadang jadi sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan pikiran itu sungguh-sungguh tersimpan di dalam organ kita yang disebut otak. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengenali hadirnya sebuah pikiran tersebut? Nah, sebelum kita melangkah jauh, kita harus mengetahui dulu pikiran itu sesungguhnya apa. Nah, perkataan pikiran itu sesungguhnya suatu bentuk peristiwa, suatu bentuk data, suatu bentuk bahan, yang mana bahan data pikiran ini hadir di dalam sebuah peristiwa indera kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh, dan apapun yang terkait dengan indera kita itu sesungguhnya menghasilkan sebuah data, menghasilkan sebuah bahan-bahan, yang mana bahan-bahan tersebut nanti itu digunakan untuk berproses di dalam berpikir. Jadi jelas nih perkataan ya. Jadi kehadirnya sebuah pikiran tersebut itu melalui indera. Nah, jadi maka sangat-sangat penting di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, harus sungguh-sungguh merawat, melindungi, menjaga indera-indera kita supaya tidak rusak. Sebab kalau salah satu indera kita itu menjadi rusak misalnya, maka akan menjadi hambatan bagi kita untuk mendapatkan sebuah fenomena, mendapatkan sebuah data, mendapatkan sebuah bahan, dan itu semua yang menjadi sesuatu yang nanti disebut ingatan.
Jadi setiap kita melihat, setiap kita mendengar itu sesungguhnya langsung terekam, langsung menjadi ingatan kita. Tetapi kalau organ-organ kita itu mengalami kerusakan, mengalami masalah, maka apa yang kita lihat itu belum tentu langsung bisa belum tentu bisa mapan di dalam ingatan kita. Maka salah satu tugas kita di dalam kehidupan ini adalah menjaganya supaya dapat bekerja sebaik mungkin. Nah, kerja-kerja organ-organ di dalam indera kita jelas beberapa tayangan sudah saya jelaskan itu terkait dengan adanu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melestarikan, tidak bisa melindungi, tidak bisa merawat dengan baik agar kefungsiannya itu bisa lebih lama. Artinya kehidupan kita itu masih mempunyai harapan bisa mungkin berpuluh-puluh tahun lagi. Jangan sampai dengan kebiasaan kita itu hidup secara sembrono sehingga justru merusak salah satu indera kita, kamangka hidup kita itu mungkin baru separuh perjalanan, sehingga nanti selanjutnya pasti akan menjadi hambatan dan rintangan yang berarti. Nah, itu terkadang kita mengetahui hadirnya dari pikiran tersebut itu muncul melalui indera-indera kita, ya. Nah, maka perlu perawatan terhadap indera tersebut. Nah, selain itu terkadang jadi realitas pikiran sendiri itu sesungguhnya terhubung dari sebuah harapan. Nah, jadi karena pikiran tersebut itu muncul dibutuhkan saat kita mempunyai harapan di dalam hidup. Maka bagaimana tentang harapan ini di dalam kehidupan kita, memang ada peneguhan sendiri, ada pemahaman sendiri, di mana setiap insan manusia itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, di dalam karohanayan, di dalam jagat alit jelas tujuan yang jelas itu kehidupan manusia itu hanya sekedar ingin menjadi manusia-manusia yang baik. Setelah itu nanti kuasa Gusti yang akan menentukan apakah perjuangan kita itu sudah cukup dianggap dan sesuai dengan kehendaknya, atau masih dirasa Gusti itu memang belum cukup. Maka tujuan akhir dari kehidupan kita sesungguhnya hanya untuk menjadi orang yang baik. Tetapi untuk menjadi orang yang baik itu tentu saja banyak yang harus kita selami, banyak yang harus kita jalani, termasuk melewati tuntunan-tuntunan keagamaan yang kita anut masing-masing. Ya. Jadi itu realitas pikiran kita. Yang pertama jelas tidak berwujud. Ya. Terus yang kedua, pikiran tersimpan di dalam organ kita secara baik. Yang ketiga, hadirnya melewati pintu-pintu indera kita. Yang keempat, kita tersadar bahwa di sana ada hakikat untuk merawat dan melindungi dari pikiran tersebut, karena wujudnya ingatan. Nah, lalu yang kelima adalah kita harus mengerti kehidupan ini lewat tujuan. Nah, saya yakin baru kadang sampai tahap ini bisa memahami. Lalu kita mencoba untuk menelusuri bagaimana yang tadi, yang kedua pembahasan itu mengenai pikiran yang realistis. Ya. Nah, apa itu pikiran realistis baru kadang? Yaitu adalah pikiran yang kita miliki itu menerima seluruh keadaan, fenomena, peristiwa itu secara apa adanya, tanpa ada rekayasa. Nah, maka sesungguhnya tadi lewat
indera-indera kita, kadang kita bisa melihat secara langsung, tetapi kadang saat kita itu tidak konsentrasi, saat kita itu tidak konsen, ya, maka yang kita lihat itu kadang menjadi sebuah peristiwa yang menyamarkan. Kadang di dalam melihat, mendengarkan itu kita menjadi tidak titen atau tidak peka, sehingga yang terekam itu sesuatu yang belum tentu pas, belum tentu nyata dengan kejadiannya. Bisa juga kita melihat itu muncul sebuah rekaan-rekaan, ilusi-ilusi, sehingga yang kita lihat itu sesungguhnya sederhana, tetapi malah justru yang terekam itu malah sesuatu yang sangat rumit. Itu karena sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, yang kita itu memang harus berjuang untuk menerima realitas keadaan, menerima apa adanya, dan ini butuh perjuangan sendiri kadang, supaya kita itu bisa murni melihat kesederhanaan, melihat opo anane. Karena di dalam diri kita, kalau kita sering imajinasi misalnya, jadi kadang yang kita lihat itu bercampur dengan imajinasi kita, sehingga bisa menyamarkan apa yang kita serap dari fenomena tersebut. Nah, jadi penting kiranya kita berjuang di dalam diri kita untuk memurnikan, untuk menyederhanakan, untuk belajar menerima sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan yang lain-lain itu secara apa adanya. Tentu saya yakin Poro Kadang harus belajar lagi di tahap yang ini. Nah, lalu ditambah lagi di dalam peristiwa ini menjauhkan dari prasangka saat melihat. Jadi kadangkala Poro Kadang saat kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu itu, secara otomatis kita mempunyai sangkaan-sangkaan, kita mempunyai keputusan-keputusan sendiri. Nah, inilah yang kadangkala juga bisa membawa kita kepada ilusi-ilusi di dalam melihat. Nah, berprasangka saat melihat itu belum tentu sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya. Karena bisa juga berprasangka itu kita membawa sebuah peristiwa yang benar-benar mengendap di dalam diri kita, menjadi sesuatu yang sangat sensitif terhadap sebuah peristiwa. Pada saat kita mengalami menerima peristiwa itu, tiba-tiba langsung jedek, tiba-tiba langsung menebak. Nah, itu karena apa? Ada peristiwa traumatis yang terjadi di dalam diri seseorang, dan oleh sebab itu menjadi bagian tugas kita untuk mengetahui apa itu prasangka dan bagaimana menjauhkan prasangka itu di dalam kehidupan, terutama saat kita menerima bahan-bahan, data-data yang lewat melalui indera-indera kita. Nah, lalu yang ketiga, Poro Kadang kita harus memahami juga mengenai hubungan keduanya. Nah, untuk mengetahui hubungan keduanya ini, kita harus mengetahui hakikat dari pikiran itu apa dan hakikat dari akal itu apa, Poro Kadang. Jadi saya ingin menjelaskan yang disebut pikiran itu sesungguhnya hakikatnya adalah sebuah bahan, adalah sebuah data, adalah sebuah ingatan, yang mana pikiran tersebut itu hadir karena peristiwa indera kita. Nah, bagaimana ingatan itu, bagaimana bahan itu, apakah berkualitas murni atau tidak, tadi sudah saya jelaskan di awal. Apakah sudah tercampur dengan prasangka, apakah sudah tercampur dengan ilusi. Nah, itu bagian yang harus kita pahami, bahwa pikiran itu hanya sekedar bahan dan ingatan saja.
Nah, lalu apa itu akal sendiri? Nah, akal inilah yang disebut cara. Ya, cara memproses bahan data yang kita dapatkan tadi berkadang. Jadi kalau hanya sekedar pikiran kita tanpa akal, maka itu hanya menjadi seonggok ingatan saja. Nah, maka disinilah kita harus memahami peran kedua-duanya. Kita mempunyai akal tapi tidak mempunyai bahan-bahan untuk diolah juga tidak bisa. Maka hubungan keduanya itu memang saling membutuhkan. Kita juga harus merawat pikiran kita, tetapi kita juga harus mengerti, menjaga, merawat diri kita supaya akal kita itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya ulangi perkataan, yang pertama pikiran itu adalah hanya sekedar data, hanya sekedar ingatan, sedangkan akal ini adalah proses di mana bahan tersebut itu akan diolah menjadi sesuatu yang nantinya itu wujudnya bisa menjadi tindakan di dalam kehidupan kita. Nah, itu perkataan yang ingin saya sampaikan, bagaimana luar biasanya diri kita saat kita ingin melakukan sesuatu, saat kita ingin melakukan tindakan itu ada proses yang mendahulunya. Nah, proses yang mendahulunya ini ya terjadi karena adanya bahan atau pikiran tersebut dan adanya akal. Sedangkan akal sendiri itu juga sama, hakikatnya adalah tidak berwujud. Sedangkan akal ini diberikan kepada kita itu didampingi oleh roh. Nah, roh inilah yang menggerakkan seluruh bahan-bahan tadi itu bisa terolah dengan baik dan terkoneksi dengan diri kita masing-masing. Nah, begitu perkataan, semoga pemahaman mengenai peran akal di dalam pikiran kita ini bisa menjadi langkah awal kita untuk memahami proses-proses roh akal yang lain. Nah, semoga kawruh ini bisa menjadikan bahan permenungan bagi kita semua. Apakah kita itu selama ini itu sungguh-sungguh sudah memahami ataukah belum? Ataukah kita selama ini masih menyia-nyiakan pikiran kita, masih hidup ndrawasi di dalam menjaga, merawat, melindungi indera-indera kita. Demikian perkataan, semoga kita bisa berjumpa lagi pada pembahasan-pembahasan tentang roh akal yang mana nanti akan berkesinambungan. Matur nuwun, rahayu.